Selamat siang dan shalom teman-teman. Shalom. Baik, pada saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita dengan materi asal-usul gereja. Di sini ada beberapa poin pokok dalam materi. Dan yang pertama, gereja, asal-usul gereja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa gereja didirikan oleh Yesus Kristus. Banyak hal yang terjadi dalam sejarah gereja pada abad pertama. Namun sebelum membahas hal itu, kita harus mengingat kembali awal mulanya gereja berdiri. Ketika membaca Alkitab, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di dunia ini dan mengatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Dikatakan bahwa gereja pada abad pertama berdiri menghadapi begitu banyak tantangan, yaitu serangan dari ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja. Gereja pada abad pertama ini biasa disebut sebagai gereja pada zaman rasul-rasul. Hal ini dimulai dari hari Pentakosta atau setelah kenaikan Tuhan Yesus sampai pada kematian rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes. Namun di tengah-tengah kisah perkembangan gereja mula-mula ini, ada beberapa hal yang disayangkan terjadi, seperti perpecahan di dalam gereja Korintus. Paulus mencatat hal ini di dalam suratnya kepada jemaat Galatia yang mencampur adukan Injil Yesus Kristus dengan tradisi Yahudi. Sedangkan Rasul Yohanes berperang melawan ajaran Gnostik yang mulai muncul di akhir abad pertama. Nah, poin yang kedua, definisi gereja. Banyak orang memandang gereja sebagai gedung. Nah, ini bukanlah pengertian Alkitab mengenai gereja. Kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Yunani eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akan kata gereja tidak berhubungan dengan gedung, tetapi dengan orang. Gereja itu tubuh Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 22-23 mengatakan, "Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada." Tubuh Kristus terdiri dari semua orang percaya, mulai dari Pentakosta sampai pengangkatan. Menurut Alkitab, gereja itu tubuh Kristus. Setiap mereka yang telah menempatkan iman kepada Yesus Kristus untuk keselamatannya. Dalam gereja-gereja lokal terdapat anggota-anggota dari universal atau sedunia. Nah, selanjutnya peran dan tugas gereja. Gereja sangat berpenting di tengah masyarakat majemuk dalam mengajarkan misi perdamaian, karena gereja hadir membawa perdamaian bagi semua orang di tengah masyarakat majemuk. Selain gereja harus membawa perdamaian, gereja juga harus memiliki kasih kepada semua orang tanpa memandang budaya. Tugas gereja itu yang pertama, mengajarkan toleransi. Hidup memiliki toleransi sangat penting dalam membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar atau lingkungan. Jika dilihat secara umum, kata toleransi ialah memiliki sikap terbuka, sukarela, lapang dada, dan kelembutan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu harus bergaul banyak dengan golongan yang lain. Dan tugas gereja
Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan sistem pemerintahan gereja. Nah, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan gereja adalah tata cara yang dipakai untuk mendasari pengorganisasian atau pemerintahan di gereja. Sistem pemerintahan di gereja ada beberapa susunan. Yang pertama, sistem pemerintahan episkopal. Model episkopal ini disebut juga dengan model hierarki. Dari namanya, sebutan nama model ini berasal dari kata Yunani episkopos yang artinya pengawas atau uskup. Istilah uskup ini memiliki arti dan fungsi yang sama dengan kata bishop. Yang kedua, sistem pemerintahan kongregasional. Kongregasional ini adalah jenis sistem pemerintahan gereja yang berpusat pada kongregasi atau jemaat atau gereja lokal. Selanjutnya ada sistem pemerintahan presbiterian. Pemerintahan gereja menurut sistem presbiterian ini juga disebut sistem reformen karena berakar kepada ajaran John Calvin yang menggunakan peran para gembala, guru, diaken, dan penatua. Selanjutnya sistem pemerintahan papal. Sistem pemerintahan ini gereja yang secara hierarkis dipimpin oleh paus sebagai kepala gereja sedunia. Dari pengertian papal ini kemudian dikenal dengan istilah paus. Selanjutnya ada sistem pemerintahan kolegial. Gereja kolegial adalah berdasarkan perhubungan teman-teman. Menurut peraturan ini, kekuasaan terletak dalam tangan anggota gereja sendiri yang memilih pengurusnya sebagai anggota perkumpulan. Kita masuk dalam gereja keesaan, gerakan keesaan gereja. Gereja yang esa adalah sebuah konsep teologis Kristiani yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pada bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen, istilah eklesia dalam surat Efesus ini menunjuk kepada gereja secara menyeluruh, mencakup orang beriman di segala tempat. Jadi, gereja di sini mencakup segala suku, ras, atau etnis, dan sebagainya. Mengikuti perkembangan gerakan oikumene sedunia, DGI pada periode 1950 sampai 1971 berusaha mewujudkan keesaan gereja secara struktural dengan menekankan aspek-aspek keseragaman ajaran atau pemahaman iman, liturgi, dan tata gereja. Pendekatan fungsional ini dikembangkan pada tahun 1970-an yang antara lain bermuara pada penekanan keragaman dalam kebersamaan, keesaan dalam kepelbagaian gereja, dan pentingnya menetapkan agenda panggilan bersama, pemahaman iman bersama, dan penerimaan terhadap perbedaan antar gereja serta dukungan kelembagaan oikumenisnya. Baik, sampai di sini pembelajaran materi kita saat ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Larangke, dan pada saat ini saya akan bertanya, apa yang menjadi peran serta gereja di tengah masyarakat dan negara Pancasila? Terima kasih atas pertanyaan. Nah, di sini peran gereja di tengah masyarakat dan negara Pancasila itu, gereja dan negara merupakan dua entitas yang masing-masing bebas, otonom, berdiri sendiri. Gereja dan negara tidak dipahami bahwa yang satu tidak membawahi yang lain, namun demikian tidak berarti keduanya terpisah sama sekali. Negara atau pemerintahan mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan keagamaan.
mencegah hal-hal yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama termasuk di dalam gereja. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, terima kasih Bunda. Baik, sekian dari pembelajaran materi saat ini. Diucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Begitu. Kita masih